berdiam dengan Tuhan, mungkin itu adalah membuat saya benar-benar takut melihat kondisi saat ini, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ya perjalanan bersama dengan Tuhan itu yang membuat ya kita tahu, saya secara pribadi ya saudara, secara pengalaman pribadi tahu kapan saya ini tentang Kristen Raja Wali. Raja Wali seperti itu juga saudara. Dia tidak sembarangan terbang, ya dia tidak sembarangan terbang. Dia menunggu ya yang namanya arus panas, kalau badai datang ya, dia menunggu itu karena dengan itu dia bisa terbang lebih tinggi dan tidak capek. Ya, dia tidak mengepakkan sayapnya seperti burung yang lain, tapi dia mengembangkan sayapnya dan dia ikut arus ya, arus panas itu dia terbang semakin tinggi. Sama orang Kristen juga seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan pada saat ini ya. Kita menunggu Tuhan. Ya, kita inilah yang saatnya kita seperti juga Raja Wali, dia berdiam di tempat yang tinggi katanya. Ya kan? Dia berdiam di tempat yang tinggi. Berdiam di tempat yang tinggi artinya apa ya? Dia mempunyai komunikasi yang intim dengan Allahnya. Ini juga masa-masa bagi setiap orang percaya untuk berdiam di tempat yang tinggi supaya jelas kita mendengar. Ya, kita bagaimana ini Tuhan? Majukah? Berhentikah? Ya kan? Atau luruskah? Berbelokkah atau bagaimana ini Tuhan? Ya saudara-saudaraku, ya di sini kekristenan Raja Wali, ya saudaraku, kita buka dulu sama-sama di dalam Ulangan 32, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat. Ya, Ulangan 32 ayat 11 sampai 14. Amin semuanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia memisah dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan anak-anak domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara sudah sering mendengar tentang seperti apa sih Raja Wali itu ya, saudaraku. Saudara juga bisa baca ya di internet dengan begitu banyaknya sumber-sumber yang bercerita tentang Raja Wali. Kenapa Tuhan memakai Raja Wali ya untuk kadang-kadang membawa engkau di bawah kepak sayapku yang kuat ya dari Mesir ya ke tanah perjanjian. Itu kata Tuhan ya, ada ayatnya. Raja Wali ini adalah burung ya yang dia membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Sarangnya itu sangat besar ya, beratnya sekitar 700 kg. Di sarangnya itu manusia bisa tidur dan sarang itu sangat nyaman sekali. Ya saudara-saudaraku, dan dia tidak pernah menempatkan sarangnya di tempat yang rendah. Dia menempatkan sarangnya di gunung-gunung yang tinggi, jauh ya dari predator yang lain mungkin ya saudara-saudaraku. Dan disitulah dia menghasilkan anak-anaknya. Dan anak-anaknya pada masa-masa pembentukan awal, saudara-saudaraku, diam dalam segala kenyamanan. Ya kan, di sarang yang enak, di sarang yang nyaman, ibunya akan bolak-balik mengantarkan makanan. Dan biasanya anak-anak itu ya beristirahat ya, menikmati apa yang orang tuanya berikan. Tetapi ada masa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada masa di mana Raja Wali itu tidak datang membawa makanan bagi anak-anaknya. Ketika dia merasa bahwa sudah cukup waktunya, dia akan membongkar bangkir ya sarangnya itu ya, seperti ini tadi ya, menggoyang bangkitkan katanya, ya kan, dan membuat anak-anaknya itu jatuh ke bawah, ya jatuh ke bawah, dan mau tidak mau, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Raja Wali itu akan mengepakkan sayapnya, berusaha ya untuk dia bisa terbang. Tetapi karena dia mungkin baru awal,
mungkin gagal, dia akan meluncur ya ke arah batu, maka orang tuanya akan tangkap lagi dia seperti tadi. Ya, dia mendukung katanya ya di atas kepaknya anaknya ya. Begitu terus-menerus ya sampai anak-anaknya itu mempunyai sayap yang cukup kuat, dan dikatakan di dalam apa yang saya baca di internet ya, dalam 1 minggu dengan pelatihan yang diberikan oleh induknya, Raja Wali itu sudah bisa terbang dalam 1 minggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya kan, karena ada terus-menerus ibunya akan mengulang proses yang sama sampai akhirnya ya anak-anaknya itu benar-benar otot-otot daripada sayapnya itu bisa kuat sehingga dia bisa terbang seperti ibunya. Nah, dikatakan juga demikianlah ya di dalam ayat yang kita baca ini. Itu sebenarnya yang sangat baik. Ya, ke suatu kehidupan yang kualitas anak raja. Amin ya saudara-saudaraku. Saudara-saudara dan saya dan semua orang-orang yang mengasihi Tuhan ya dibentuk ya, mau dibentuk Tuhan supaya kita mempunyai suatu kehidupan kualitas ya anak raja, baik ya di dalam karakter kita maupun juga di dalam kehidupan kita secara jasmani. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan tadi di sini ya, Tuhan membawa ya, induk Raja Wali membawa anak-anaknya itu berkendara katanya ya ke bukit-bukit. Ya, ke bukit-bukit menikmati ya mengisap madu dari gunung batu. Ibaratnya kayak gitu, dari apa yang menurut kita apa sih yang ada di gunung batu sana? Bukannya makanan mungkin ada di berumputan di hutan-hutan, tapi dikatakan anak Raja Wali itu mengisap madu dari gunung batu. Ya saudara-saudaraku, dan makan makanan yang terbaik, madu yang terbaik, dadi, ya segala macam, kambing domba dan sebagainya. Itu ketetapan Tuhan. Makanya kenapa juga anak-anak orang-orang percaya di dalam Tuhan ya, kita tidak pernah dibawa Tuhan di dalam zona-zona yang nyaman. Tuhan akan membentuk kita supaya kita menjadi orang yang unggul. Ya. Orang yang bisa terbang mengatasi bukit-bukit. Dan itu juga akan digenapi di dalam Yesaya bahwa kalau gunung Tuhan katanya menjulang tinggi di atas bukit-bukit, ya, menjulang tinggi di atas bukit-bukit seperti itu, maka orang akan datang mencari pengajaran. Ya, seperti itu ya saudara-saudaraku. Itu akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku, dengan berbagai macam permasalahan yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa kita tentukan bagaimana cara Tuhan membentuk kita. Tuhan yang paling tahu. Ya kan? Karena itu saudara-saudaraku, perhatikan, saya juga memperhatikan bahwa kadang-kadang hal yang menurut kita ketidakadilan luar biasa, itu adalah proses yang sangat cepat untuk membentuk kita menjadi orang yang luar biasa. Ya kan? Kalau kita menjadi orang-orang yang sebentar-sebentar berteriak tidak adil, sebentar-sebentar berteriak, ya kan? Ini tidak benar, ini tidak adil, ini begini, itu begitu. Kita tidak akan pernah terbentuk menjadi apapun juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kan? Tuhan kalau membentuk orang, dia tidak main-main dengan pembentukannya. Dia nggak kasih tahu dulu nanti kamu loh dibuat begini, jangan takut ya. Pada saat itu terjadi ya, santai aja ya. Enggak. Ya, enggak akan seperti itu. Saudara perhatikan ya. Untuk supaya Allah itu bisa dikatakan Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya kan? Dia tidak mau Abraham, Ishak, Yakub ini orang yang biasa-biasa saja. Dia benar-benar harus membentuk ketiga orang ini ya, supaya ketiga orang ini benar-benar tidak memalukan Tuhan ya, dengan perkataan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, itu yang membuat sekarang ini kalau orang, apa bedanya Allahmu dengan Allah yang lain yang menyebut dirinya juga Allah? Allah kami Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya kan, itu membedakan. Kalau yang satu Allah Abraham, Allah titik, kayak gitu kan, sebelahnya lagi. Kalau kita kan jelas Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bagaimana Tuhan membentuk ya Allah Abraham, Ishak, ya saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Abraham harus pergi, harus tinggalkan ya satu kehidupan bersama dengan keluarganya yang notabene ya masih mungkin hidup, belum terlalu menyembah Tuhan. Dia harus meninggalkan semua itu ya saudara-saudaraku, dan dia harus kembali juga harus berpisah lagi dengan keluarga dia satu-satunya, Lot.
ya saudaraku, untuk dia dimurnikan habis-habisan oleh Tuhan. Dibawa ke suatu padang gurun, ya saudaraku, dan di situ ayat yang menjadi kesukaan saya, ya saudaraku, Tuhan katakan begini, pandanglah ya tempat di mana aku akan memberikan kepadamu. Di tempat inilah nanti kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di laut, ya di tempat itu. Kemudian kata Tuhan apa? Jalanilah, ya kan, menurut panjang dan lebarnya. Jangan dikurangkan, jalani menurut panjang dan lebarnya. Itu ya yang diberikan kepada Abraham. Abraham taati, Abraham lakukan. Ya, itu turun kepada Ishak. Ishak juga menjadi orang yang tidak mempertahankan zona nyaman. Ketika Tuhan katakan jangan ke Mesir, pada saat terjadi kelaparan, ya, Ishak juga memutuskannya untuk taat dengar Tuhan, berangkat ke Gerar. Ya, yang di sana notabene juga tidak seperti di Mesir yang ada sungai Nil yang subur, ya, di sana pun kelaparan. Dia dengar Tuhan. Ya, dia taatin Tuhan. Waktu dia menghadapi perseteruan demi perseteruannya dengan orang-orang di Gerar, dia memutuskan untuk tidak melawan. Ya saudaraku, setiap dia ada permasalahan, setiap direbut apa yang dia kerjakan, dia tidak berteriak tidak adil dan memilih untuk berperang. Tidak kan saudaraku? Dia memilih untuk pergi dan membuat yang baru lagi. Ya, sampai suatu hari Abimelek mengakui bahwa kamu orang yang diberkati Tuhan. Ya kan, jangan lagi ya kita ada permusuhan, karena nyata bagi kami kamu orang yang diberkati Tuhan. Ya, itu saudara-saudaraku, orang yang mau dengar dan taatin Tuhan, dan tidak memilih untuk berseteru, tidak memilih untuk berperang, saudaraku, dan memilih untuk kualitasnya Kristus luar biasa ya, untuk mengalah. Orang akan mengakui bahwa kamu orang yang diberkati Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan turun untuk membentuk. Nah, ini permasalahan sekarang, untuk membentuk Yakub. Ya, supaya dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya kan, dan untuk membentuk keturunan Israel berikutnya, ada impartasi dari atas ke bawah. Ya, makanya kalau kita salah impartasi, tidak kita sembarangan, tidak turun melalui kita, melalui orang lain yang Tuhan pakai. Tuhan tidak mau ya memaksa kalau kita memang tidak bersedia. Dia harus diambil dari zona nyaman dia. Ya, yang sering dikatakannya Ishak kaya, semakin kaya bertambah kaya. Apa yang tidak dimiliki? Apa yang tidak dimiliki oleh Yakub? Semua dia miliki. Tapi Tuhan membuat dia keluar dari rumahnya hanya dengan tongkat di tangan dan tidak punya apa-apa lagi selain Tuhan, saudara-saudaraku. Dan harus bekerja 21 tahun untuk membangun keluarganya dan untuk membangun usahanya. Kerja dari pagi sampai malam, saudaraku ya. Dan itu akan dia turunkan dengan salah satu anaknya yang luar biasa, Yusuf ya saudaraku, yang juga menjadi anak yang lahir dimanjakan. Kalau saudara-saudaranya menggembalakan, dia diberikan baju pancawarna yang bagus kayak gitu ya saudaraku. Tapi Tuhan tidak mengizinkan ya orang Israel seperti itu. Tuhan mengizinkan dia pergi menjadi budak, bekerja akhirnya seperti bapaknya. Tapi dia tidak apa ya, kalau saya katakan saudaraku, tidak kaget dengan itu. Kenapa? Ada impartasi dari bapaknya. Bapaknya sudah pernah mengalami proses itu, maka turun ke dia. Sama, saudaraku, siapa yang bersedia di dalam pembentukan Tuhan? Ya, siapa yang bersedia ya menjadi dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Melalui kita lah akan turun generasi demi generasi yang kuat, saudara-saudaraku. Kalau kita memilih tidak, saya nggak menyukai pembentukan ini, saya nggak menyukai ketidakadilan ini, saya tidak menyukai yang seperti ini, saudaraku, maka Tuhan akan pindah dari seharusnya ya Abraham, Ishak, Yakub, Ruben, pindahkan saudaraku, tidak ke Ruben saudaraku, ke Yehuda malah. Ya, sebenarnya suatu hari juga tidak ke Yusuf, ke Yehuda.
Ya, karena Yehuda dia memiliki karakternya Kristus ya saudara, rela berkorban untuk orang lain. Nah, saudara-saudaraku, itu pembentukan Tuhan bagi setiap kita. Ya, untuk apa? Adanya impartasi ke bawah. Saya merenungkan begini ya saudara, Tuhan, apakah manusia ini waktu saya merenungkan, apakah manusia ini memang diciptakan, kami ini diciptakan hanya untuk untuk apa ya namanya? Untuk bagi orang-orang yang terhilang. Saya kaget ya dengan jawaban Roh Kudus ya. Pertama kali manusia diciptakan bukan untuk itu, karena manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia diciptakan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ya kan saudara-saudaraku, malaikat tidak bergaul karib dengan Tuhan. Ya, tetapi siapa yang bercakap-cakap, Tuhan mencurahkan isi hatinya manusia. Maka itulah sebenarnya tujuan pertama Tuhan menciptakan manusia ya belum ya untuk maksud penyelamatan saudara-saudaraku, untuk bergaul dengan Tuhan. Sampai sekarang pun itu yang Tuhan mau. Ya, bahwa kita adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang yang intim dengan Allah, lebih daripada kita menyelamatkan manusia. Itu adalah pekerjaan yang kedua ya saudara ya. Kalau kita intim dengan Allah, tidak mungkin kita membiarkan orang lain tidak diselamatkan, ya kan saudara. Jadi jangan pikir begini saudara, kita mengabaikan bergaul karib dengan Tuhan, kita mengabaikannya berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita pergi luar biasa mengajar orang untuk takut akan Tuhan. Tapi adakah kita bergaul karib? Adakah kita taat sepenuh-penuhnya kepada Tuhan? Adakah kita mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saudara-saudaraku, itu tadi kualitas yang kedua daripada Raja Wali ya saudaraku. Dia membangun sarangnya di tempat yang tinggi. Ya dikatakan ya. Kita lihat Ayub 39 ayat 27 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayub 39 ayat yang ke-27. Atas perintahmu Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya. Alkitab mengkonfirmasi bahwa, dan ada lagi ayat yang lain, kalau saudaraku buka kata Raja Wali, saudara akan menemukan banyak karakter daripada Raja Wali, dan beberapa kali disebut dia membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya saudara-saudaraku, ya seperti itu tadi sebenarnya intinya. Kita diciptakan Tuhan bukan sekedar hanya ya orang lain menerima keselamatan. Paling utama adalah bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan. Ya bagaimana kita ya bisa bagaimana ya saudaraku, ya seperti Daud lah ya. Ya bagaimana dia menjalani hidup yang Tuhan begitu sukai, dia menyembah, ya dia menciptakan, dia menaati Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suka, seperti itu ya saudara. Itu panggilan saya, itu panggilan saudara-saudariku semua sebagai orang-orang yang percaya. Ya kan, membangun sarangnya di tempat yang tinggi saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, selain membangun sarangnya di tempat yang tinggi artinya kita bergaul dengan Tuhan, juga saya katakan bahwa kita juga mempunyai standar hidup yang tinggi lah. Ya saudara-saudaraku, kita bukan orang yang sembarangan dengan hidup kita ini. Kita sembarangan saudaraku, seperti ini ya saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sudah menyerahkan hidup saudara untuk Tuhan. Ya terutama untuk orang-orang muda saat ini ya. Orang-orang muda saat ini. Teman-teman saudara yang lain mungkin yang menjalani hidup fokus untuk dunia, fokus ya untuk bekerja, ya mencari pasangan hidup, mereka dapat benar. Mereka dapat ya. Kita mulai melihat, teman kita sudah berhasil, teman kita sudah ini ada lagi undangan, ada lagi ini untuk pernikahan, seperti itu ya saudaraku. Bagaimana dengan pikiran kita pada saat seperti ini untuk orang-orang muda ya, kalau kami yang tua sudah melewati masa itu. Apakah kita menurunkan standar kalau begitu? Berarti kita merasa bahwa sudah salah pilihan kita ini ya. Untuk kita ada begini aja melayani. Sementara kapan kita menikah? Kapan kayak gini ya, saudaraku? Lalu kita mulai menurunkan. Kalau kita lihat di gereja nih, beberapa orang aja laki-lakinya ya nggak cukup. Ya ada 20 wanita, ada 2 pria. Saya kayak gitu, gimana? Nggak mungkin berebutan nih. Lalu kita mulai melayangkan pandangan kita, menurunkan standar kita, mencari sembarangan orang, ya saudaraku, untuk kita juga seperti orang-orang yang lain, atau saudara sabar menanti Tuhan. Mungkin saudara akan dengar begini, sabar saja, sampai kapan sabarnya itu? Ya kan, seperti itu tuh contohnya tuh, pemimpin tuh, misalnya Bu Tere tuh, terlalu sabar sampai sekarang, putih rambutnya ke dada. Akan ada intimidasi yang membuat, maukah kita menurunkan standar kita dengan keadaan itu, atau kita tetap
ya, percaya dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah itu tadi, ya kita ya saudara-saudaraku punya standar hidup yang tinggi, punya juga ya Tuhan nilai-nilai yang tinggi ya saudara-saudaraku. Di dalam Alkitab ini Tuhan selalu mengajarkannya bagaimana memiliki nilai yang tinggi itu. Misalnya apa saudara-saudaraku? Kata Tuhan begini, kalau orang suruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Ya, jangan ngepas 1 mil, jalan 2 mil. Amin, saudaraku. Ya, jangan dikerjakan segala sesuatu itu pas-pasan aja. Ya, saudaraku, kita dipanggil Tuhan untuk standar tinggi yang terbaik, saudara-saudaraku. Ya, dan juga saudara-saudaraku, orang bilang gini, berbuat baik kepada sesama. Tapi Tuhan katakan untuk standarnya orang Kristen apa? Bukan hanya berbuat baik bagi orang yang Kristen ya, bukan. Bahkan berdoa bagi musuh, kata Tuhan. Itu standar yang lebih tinggi. Tidak ada aja agama yang mengajarkan seperti itu ya. Berdoa bagi musuh, agama apapun nggak ada. Hanya kekristenan aja. Ya, yang mengajarkan kita standar-standar anak raja seperti itu. Standar-standarnya Allah kita. Ya, saudara-saudaraku. Kemudian juga sekarang kemudian yang berikutnya, saudaraku. Kalau kita mempunyai standar hidup yang tinggi, kita juga pastilah Tuhan, standar bekerja kita juga kan harus tinggi dong kalau begitu ya. Saudara-saudaraku, sehingga kita bisa mencapai apa yang banyak orang, saudaraku, ya kalau sudah mencapai suatu keberhasilan, sudah mulai sedikit sombong mungkin ya saudaraku, nggak bisa lagi naik motor, harus naik mobil, gimana pun harus punya mobil nih, ya standar hidup kan sudah tinggi nih, ya nggak mau lagi kalau orang tidak berbicara kayak seperti menjilat-jilat sama kita, orang berbicara sedikit agak apa kita sudah mulai sakit hati, dia merendahkan saya, seperti itu. Apakah kita seperti itu, saudara? Sebaliknya kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan berdiam di tempat tinggi ya adalah apa, saudaraku? Mematikan kan, saudaraku, seperti Kristus ya. Kita semakin tidak ada, Kristus yang luar biasa semakin nyata di dalam hidup kita. Dia semakin ditinggikan di dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang namanya ya, saudaraku, kita terganggu ya, saudaraku, kalau kita direndahkan. Tidak ada lagi yang namanya ya, kita terganggu ya, saudaraku, kalau orang menganggap, sudah berhasil kok tidak ini ya, tidak berpakaian yang bagus misalnya saudaraku, atau tidak begini ya tetaplah saudaraku, kalau memang kita harus berpakaian bagus ya berpakaian bagus lah saudaraku, tapi bukan berarti kita jor-joran sampai mengurangkan persembahan, tidak membayarkan perpuluhan ya saudara-saudaraku, mengurangkan belas kasihan kita kepada orang demi menahan duit kita ini, supaya kita masih bisa tetap menjadi orang yang dilihat ya. Menjadi orang yang dilihat, misalnya saudaraku, banyak uangnya, ya enggak seperti itu ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kan? Standar hidup kita boleh tinggi, pilihan hidup kita boleh tinggi, saudaraku, tetapi hati kita rendah luar biasa, sama seperti Kristus, yang tidak katanya ya, tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Hanya pola-pola seperti inilah saudaraku kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Hanya pola-pola Kristus seperti ini. Ya, enggak ini lagi saudaraku, kalau saudara harus membuat orang melihat saudara hebat. Lihat ya, atau melihat gereja kita ini misalnya, hebat nih gerejanya nih. Banyak nih duit gerejanya nih, atau apa nih? Enggak begitu lagi ya saudaraku. Untuk apa semua itu? Panas, sia-sia. Ya kan, sekarang orang bermatian, untung kita diberi umur panjang. Kita kumpul yang seperti itu sampai kapan umur kita? Ya kan, belas kasihan kata Tuhan. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Ya saudara-saudaraku, bukan persembahan, bukan yang seperti apa, itu lebih utama. Apa yang bisa kita perbuat, saudaraku? Apa yang bisa kita perbuat? Ya saudaraku ya, tadi ya, pertama kita dibentuk seperti anak raja, menjadi raja wali yang unggul, kita bergaul karib dengan Tuhan, dilambangkan dengan kita bersarang di tempat-tempat yang tinggi, saudaraku, standar hidup kita yang tinggi, ya, standar anak raja, saudaraku. Kemudian yang berikutnya, kita lihat Yesaya 40 ayat 27-3, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yesaya 40
ayat 27, dari ayat 27 ya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lusuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karakter apa dari seorang Raja Wali, saudaraku? Dia bersemangat untuk menyelesaikan visi sampai tuntas. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Ya, mungkin kita dibantu juga ayatnya, Ratapan 4, kita buka Ratapan 4. Ya, Ratapan 4 ayat 13. Sebentar, saudaraku, mungkin ini salah. Ayat 15 kah? Bentar ya. Ya, saya tidak mendapat, mungkin saya salah menulis, tapi itu ayatnya seperti ini, saudara. Dia menyambar mangsa, ya. Dia menyambar dengan kecepatan tinggi. Kalau dia mempunyai sasaran, ya, dia mengambil sasarannya itu, saudaraku. Buka aja ya di Raja Wali, saudara buka deh di kata Raja Wali, ada ratapan, saudara baca sendiri ya di situ ya. Kalau dia punya kemauan, dia Habakuk ya. Habakuk, coba kita lihat Habakuk berapa? Habakuk 1 ayat 8. Habakuk 1 ayat 8. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala. Pada waktu malam pasukannya berkuda akan menerap dan dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Ya ini salah satu. Sebenarnya di Ratapan juga ada. Selain di Habakuk ya, dia terbang menyambar mangsanya tepat. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita sama-sama melihat dengan kondisi saat ini, saudara-saudaraku. Ya, kondisi saat ini yang benar-benar saudara-saudaraku, ini masa-masa yang bagi saya sendiri ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana ya, sangat prihatin ya, karena adik-adik saya itu kan orang swasta, saudaraku. Ya, bukan seperti saya yang PNS ya, yang masih tetap bergaji. Mereka swasta semuanya. Ya, ada yang kerja, saudaraku, berdagang ya, dan sebagainya, kayak gitu ya. Sangat terimbas sekali ya dengan kondisi saat ini, saudara. Sangat terimbas ya dengan keadaan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukurnya begini. Kata Tuhan begini, kalau ada orang yang kuat, orang kuat ini menopang yang lemah. Kuat dalam artian begini, saudaraku, saya suplai secara keuangan, bukan, saudaraku ya. Saya mengambil bagian setiap hari, ya, setiap pagi, ya, untuk mendoakan mereka satu-satu. Keluarga ya, selain berdoa bagi Indonesia, kami punya grup ya, saudaraku, untuk setiap hari berdoa bagi Indonesia. Saya juga di akhir doa untuk Indonesia, saya akan menyebut nama keluarga saya satu demi satu, ya kan, supaya mereka ada dalam penopangan Tuhan. Dan saya melihat pada masa-masa saat ini ya, saudara-saudara saya tidak berkekurangan. Ya, adik saya juga sangat bagus ya pekerjaannya. Adik saya yang laki-laki yang kerja di apa ya namanya ya, di mall kayak gitu ya, saudaraku, sampai sekarang masih tetap bisa bertahan, bisa berdiri. Ya, itu semua kenapa, saudaraku? Ada orang yang berdoa bagi keluarganya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk masa-masa saat seperti ini ya, yang dikatakan bahwa kita ini mau bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah kita berhenti? Atau saudaraku, kita
Tapi saya nggak maksa ya saudaraku, karena begini. Makanya kenapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan, saudaraku, supaya kita dengar petunjuk. Karena gini, kalau orang tidak bijaksana, katanya di dalam Amsal dikatakan ya, orang tidak bijaksana, ada bencana di depan, dia lewat saja, kena lah dia. Kayak gitu, saudaraku. Ya kalau orang tidak bijaksana. Makanya kenapa kita maju, berhenti kita itu dengar Tuhan. Maju berhenti kita dengar Tuhan. Ya mungkin saya menggambarkan di bimbel ya kondisi saat ini, melihat kewalahan ya saudaraku untuk menampung orang yang datang melamar. Kadang-kadang anak-anaknya kita hari ini tidak bisa belajar, tidak ada tentornya masalahnya. Kewalahan saudaraku dengan kondisi saat ini. Kalau kita mau melihat peluang seperti Raja Wali, katanya kalau Raja Wali itu punya jarak pandang katanya sekitar 4 kilometer ke depan. Ya untuk melihat pergerakan. Orang juga yang punya visi jauh kan kayak gitu saudaraku. Ya kita melihat peluang apa di saat sekarang. Apakah di saat orang tidak bekerja kita juga miskin? Enggak. Kalau orang kita mau belajar melihat peluang, ini peluangnya sangat bagus sekali. Ya orang membutuhkan orang yang berani datang mengajar anaknya. Orang yang berani mau menerima anaknya belajar karena orang tua sudah tidak sanggup. Ya kan? Kalau kita bisa melihat peluang itu, maka kita tidak berkekurangan. Ya saudaraku, cuma begini. Ya kan? Kita berani atau kita takut? Corona loh sekarang loh, saat ini loh. Ya kan? Hati-hati loh pergi keluar. Hati-hati loh ketemu banyak orang kayak itu. Bagaimana mana yang mau kita dengar saudaraku? Makanya saya juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak mau ya yang namanya saudaraku saudaraku tidak dengar Tuhan, serampangan saja ya. Saya mesti datang pada Tuhan setiap hari ya untuk bimbel ini, bahkan untuk tentor-tentornya pun saudaraku, karena ada tentor-tentor mungkin yang nggak berani tuh, waduh tidak ada lagi tentor, ada yang mengurangkan kayak gitu. Oh nggak apa-apa ya, mari kita berdoa ya, nggak usah kita pusing, kita berdoa, datang hari itu juga, besoknya 2 datang saudaraku. Orang-orang yang justru saudaraku ya mungkin dari orang sebelah ya saudara, yang mungkin harus kita juga cover secara doa ya, karena orang sebelah kan dia tidak mendengar petunjuk Tuhan tapi dia berani. Seperti itu saudara-saudaraku ya. Nah bagaimana dengan kita itu tadi saudaraku ya, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi kuat saudaraku, kita terus bergerak maju, tidak berhenti sampai kita dapat visi. Sampai kita dapat apa yang mau Tuhan tetapkan. Karena katanya begini ya, dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberi perlindungan. Makanya saya kalau dapat semangatnya, saya nggak akan berhenti. Sekalipun orang bilang berhentilah, ini begini. Enggak, saya sedang bersemangat ini. Tuhan sudah menaruhkan kekuatan, perlindungan, keselamatan, dan apa saja saya butuhkan untuk bisa maju sesuai dengan visinya Tuhan. Kalau itu visi dari Tuhan, Tuhan akan terus mendatangkan pengerja. Saudaraku, selama orang pemegang visi itu tidak berhenti. Tapi kalau orang pemegang visinya berhenti, berhentilah segala sesuatunya. Ya kan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya mungkin saya punya ilustrasi ya yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sebelum saya bertobat, sebelum saya lahir baru. Ya, itu mengubah cara berpikir saya habis-habisan. Di dekat rumah saya ada orang yang sangat ahli, seorang tukang yang sangat ahli sekali. Karena dia sangat ahli saudara-saudaraku, dia dipanggil ya untuk menyelesaikan banyak rumah-rumah bagus dan dia dibayar mahal. Tapi dia punya satu ya saudara-saudaraku begini, kalau dia sudah dapat uang saudaraku, dia nggak mau lagi bekerja. Dia berhenti, sampai uangnya kurang baru dia mulai lagi bekerja. Dan dia selalu tidak berkekurangan job, karena memang dia bagus. Tapi setiap dia dapat job, berhenti lagi dia kalau sudah selesai. Sampai suatu hari saudara, datanglah masa yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Ya, di saat usianya sudah menua, dia nggak punya tabungan, istrinya jatuh sakit. Oh, di situ dia jor-joran bekerja di masa tua dia demi untuk pembiayaan istrinya. Tapi pun istrinya meninggal. Dia kena karena dia bekerja habis-habisan pada masa tua dia, yang harusnya dia mungkin harus menikmati tabungannya ya saudara. Dia meninggal juga. Anaknya hampir bunuh diri karena tidak ditinggal tanpa apa-apa.
Oh, itu yang membuat ya mindset pikiran saya ini, Tuhan. Saya pernah menganggur, saudaraku, 2 tahun setelah bekerja. Saya menganggur 1 tahun setelah tamat SMA, tambah 2 tahun setelah saya bekerja. Itu membuat saya, Tuhan, saya nggak akan pernah sama sekali yang menyia-nyiakan setiap kesempatan. Dan di dalam Alkitab pun ada ayatnya, saudaraku. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kita buka sama-sama ya, saudaraku. Ya, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bagi saya secara pribadi, tetapi sekali lagi setiap kita berbeda-beda dalam menanggap ya saudaraku, tergantung apa yang Tuhan mau, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku bahwa bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan supaya paham kayak gitu ya apa yang mau Tuhan. Dan untuk saya secara pribadi ya sebagai orang yang membagikan di sini, saya tidak akan pernah melewatkan kesempatan. Ya saudaraku, karena musim itu berakhir. Tidak selamanya musim itu sama. Pada masa kelimpahan katanya semut mengumpul supaya pada masa musim dingin dia tidak kelaparan. Ya saudaraku, kalau saya melihat bahwa musim corona ini musim untuk mengumpul, ya saudara, mengumpul terlalu butuh lagi karena apa nih lagi namanya, saudara-saudaraku, orang sudah berani anak-anak bisa dipanggil untuk mengajar di rumah, orang udah berani datang, kayak gitu kan, mungkin saudaraku. Ya, nah itu tadi seorang Raja Wali, dia tidak dilelahkan oleh apapun juga. Ya katanya ya saudaraku, dia mendapat kekuatan baru ya untuk terus ya mencapai visi, untuk terus mencapai apa yang Tuhan mau di dalam hidup dia, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian ya mungkin tadi ya saudaraku sudah saya bagikan, seorang Raja Wali itu mempunyai jarak pandang yang jauh, visi yang jauh ya saudara-saudaraku. Tidak begini-begini saja hidup ini saudaraku. Dan berikutnya saudaraku apa? Suatu transformasi. Raja Wali mengalami transformasi. Raja Wali itu saudara-saudaraku, kalau dia sangat bagus kondisinya, dia mencapai umur 120 tahun. Tapi rata-rata saudaraku umurnya sama dengan kita, 70 tahun. Umur Raja Wali ya rata-rata, tapi kondisi terprima dia 120 tahun. Sama orang manusia pun kalau dia bagus ya, dia juga bisa mencapai kan umur 120 tahun ya saudaraku. Sama, makanya Raja Wali itu kayaknya diciptakan se-DNA kita deh kayak gitu ya saudaraku mungkin ya. Kemudian saudaraku pada masa 40 tahun saudaraku, dia sudah masuk ke masa bulunya udah terlalu berat, kukunya udah bengkok, cakarnya bengkok ya, paruhnya bengkok saudaraku ya, terlalu berat untuk dia terbang. Nggak bisa menangkap musuh lagi karena kukunya udah bengkok. Nggak bisa lagi makan, paruhnya udah bengkok, saudaraku. Dia pilih begini, saudaraku. Dia selesai di 40 tahun itu. Selesai. Berhenti. Atau dia pergi bertransformasi, saudaraku, ke gunung tinggi, ya supaya dia menambah umurnya 30 tahun lagi. Kita 3 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, ya kan? Nah, saudaraku, dia akan katanya naik ya, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Pertama-tama yang dia lakukan adalah dia mematuk-matukkan paruhnya itu ke gunung sampai lepas. Itu sakit sekali. Dia tunggu sampai paruh itu muncul yang baru. Dengan paruh yang baru itu, saudara-saudaraku, dia mencabutin kuku-kukunya. Cakarnya itu ya, supaya tumbuh yang baru. Dan dia cabutin bulunya juga, supaya tumbuh yang baru. Saudaraku. Dengan paruh yang baru, cakar yang baru, dan bulu yang baru, ya saudaraku, dia memulai lagi hidupnya 30 tahun seperti semula. Orang percaya juga kita akan masuk masa-masa ya, yang mungkin kita sudah terlalu lama dalam pelayanan, kita sudah melakukan rutinitas jadinya saudaraku. Ya kan? Rutinitas begitu-begitu saja saudaraku. Aduh ini lagi itu membosankan beneran. Kayak gitu ya saudaraku. Kita perlu sesuatu yang refresh.
Nah, ini maksudnya kita juga sama seperti Raja Wali. Perlu saudaraku mempunyai waktu-waktu ya dengan Tuhan. Mungkin kita berpuasa, membaca Alkitab dengan intens, berdoa ya secara khusus saudara-saudaraku supaya kita dapat lagi sesuatu semangat yang baru untuk kita bergerak lebih tinggi karena memang Tuhan menetapkan kita lebih tinggi, bukan begitu-begitu saja saudaraku. Ya, mentransformasi, mengupgrade. Kalau kita bahasanya kita ya mengupgrade diri kita. Ya, mungkin kita sudah terlalu terpola. Tuhan mau pola yang baru. Ya, saudaraku, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak zamannya lagi. Maaf ya, saudaraku, ada masa kan musimnya udah enggak begitu lagi, saudaraku. Kita tetap menerapkan yang seperti itu. Makanya akhirnya apa? Konser semakin sunyi. Kayak gitu nah, saudaraku. Oh, orang yang kita PA-kan semakin tidak bersemangat. Kenapa kita nggak dapat kayak itu? Makanya kenapa kita harus refresh dengan Tuhan. Ya saudaraku, sama seperti Raja Wali supaya kita punya kekuatan yang baru ya untuk kita kembali naik terbang tinggi, enggak keberatan teori ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian ya saudaraku, kehidupan yang lain daripada Raja Wali adalah kesetiaan. Satu-satunya burung yang cuma punya satu pasangan seumur hidupnya, sama seperti saudara dan saya semua ya, kita dibentuk dalam kesetiaan pertama-tama kepada Tuhan, kepada otoritas, dan kepada pasangan, ya saudara yang sudah berpasangan tentu saja ya saudaraku. Dan orang muda, ya tidak ada lagi yang namanya tebar pesona ya saudaraku. Ya banyak yang sakit hati nanti. Saudara mendapatkan pasangan hidup saudara, tapi bertumpuk orang yang sedang menahan sakit hati. Ya karena sikap yang bukan kualitas anak raja kalau menurut saya, itu kualitas dunia. Ya kualitas jaring ke sana kemari ya. Pesona kayak gitu ya, bukan. Yang kita pesonakan dalam hidup kita Kristus, yang dimuliakan dari hidup kita Yesus, ya bukan kebaikan kita ya, saudara, sampai orang terpesona dan mendoakan kita ya hanya doa bertempur di udara. Nggak begitu ya saudaraku yang dikasih kesetiaan, ya saudaraku, kesetiaan. Dan Raja Wali mati dalam kemuliaan. Raja Wali katanya kalau mau mati, saudara-saudaraku, dia akan naik ke tempat yang tinggi, tempat yang paling dia sukai, dia tutup dirinya dengan sayapnya, dan dia mati. Mati dalam kemuliaan. Raja Wali juga, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan tidak makan bangkai, saudaraku, biar dia kelaparan. Coba baca di internet, gak makan bangkai, gak makan sembarangan. Dia selalu berjuang untuk dapat mangsa yang terbaik. Itu orang-orang Kristen. Kalau kita mau belajar, Tuhan memakai Raja Wali ini di dalam Alkitab, menyamakan dirinya juga dengan Raja Wali. Nah, kita dipanggil seperti itu, saudaraku. Ya, untuk kita benar-benar, tapi sekali lagi ya, saudaraku, dengar Tuhan. Nanti, Bu Tere bilang, pergi bekerja sana sini. Saudara pergi tanpa bijaksana ya saudaraku, kena lah saudaraku. Ya datang jadi Tuhan. Itulah kita berdiam di tempat yang tinggi. Ya dalam saat teduh kita yang berkualitas. Makanya saat teduh jangan saat teduh kecepatan peluru. Kayak gitu ya. Nyanyi apa yang paling cepat ya? Haleluya aja deh. Haleluya. Doa apa yang paling cepat? Bapak kami aja deh. Kayak gitu ya. Baru pergi beraktivitas. Jangan ya saudara-saudaraku, punyalah kualitas untuk mengasihi Tuhan. Karena tujuan utama penciptaan kita, penciptaan saya, penciptaan saudaraku adalah bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Semuanya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersemangat ya saudara-saudaraku. Kita luar biasa semua. Kita memiliki semangat Raja Wali, saudara-saudaraku, dan kekuatan yang daripada Allah untuk kita menyelesaikan visi sekalipun di tahun-tahun yang menurut orang tahun kering. Amin, saudara-saudaraku. Ya, kita datang kepada Tuhan. Oh yes, Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua kasih karunia Tuhan, bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, bukan karena kemauan kami, bukan karena segala yang kami usahakan Bapak, tetapi semua datang daripada Tuhan saja Tuhan. Karena itu Bapak, kami mau katakan, kami mau sangat-sangat menghormati Engkau Tuhan, sangat-sangat mengasihi Engkau Bapak. Kami mau taat dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, melebihi dengar-dengaran Tuhan akan yang lain Bapak. Mari Tuhan, Allah yang kudus, dahsyat dan luar biasa Tuhan, Kau terus
menaruhkan Tuhan di dalam hati kami. Itu yang kami minta Tuhan. Firman-Mu di dalam Yehezkel, Engkau menaruhkan hati yang baru Tuhan. Takut akan Tuhan yang baru di dalam hati setiap orang. Kami meminta itu di dalam hati setiap kami Tuhan. Takut akan Tuhan yang terus-menerus diperbarui. Cinta akan Tuhan yang terus-menerus diperbarui Tuhan. Itu lebih daripada apapun juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Apa yang sudah kami dapatkan Tuhan pada hari ini, biarlah itu menjadikan kami orang-orang yang bersemangat luar biasa Tuhan. Untuk terus mencapai Tuhan apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kami, rancangkan bagi setiap kami anak-anak Tuhan Bapak. Haleluya. Sungguh Kau indah ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Bapa. Kami ingin berdiam di tempat-Mu yang kudus. Kami rindu serupa segala
biarlah ini boleh ada atas setiap kami gereja Tuhan. Kita mau melihat informasi layanan kita satu minggu ke depan. Silahkan video. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus, dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Shalom jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam ibadah raya di GKKD Banjarbaru. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Bersama-sama kita akan menyaksikan warta jemaat GKKD Banjarbaru selama 1 minggu ke depan dalam edisi Minggu 8 Agustus 2021. Tak ada hal di hidupku yang luput dari Pelayanan anak-anak yakni sekolah minggu akan diadakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 10 pagi melalui rekaman video. Konsel pelajar akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 1 siang secara online melalui aplikasi Zoom. Kau terawal dan terakhir, pencipta segala. Pelayanan mahasiswa dari Komsel 1 hingga Komsel 7 akan diadakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 6 sore secara online melalui aplikasi Zoom. Nafasku menyembahmu selalu ku puji. Komsel Profesi akan diadakan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Segala puji, segala hormat. Dan Komsel Keluarga akan diadakan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Sebagai persembahan yang hidup. Demikian informasi pelayanan yang dapat kami sampaikan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seperti di surga.
menyerahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini ya Bapak, kami mau bersepakat Tuhan untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Kami memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa ini ya Tuhan. Ampunilah dosa bangsa ini, ampunilah dosa kami semua ya Tuhan. Ampunilah perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan. Ampunilah perbuatan bangsa ini Tuhan yang menyakiti hati-Mu Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Bapa. Mereka tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan mereka seperti yang beribadah Tuhan, tapi mereka tidak tahu mereka menyembah kepada Allah yang salah Tuhan. Karena itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau sukai. Karena itu mari Bapa yang kudus Tuhan, biarlah ujung-ujung bumi ini berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Turunlah Tuhan pintu pertobatan, terbukalah pintu pertobatan bagi mereka ya Tuhan. Taruhkanlah di dalam hati mereka kerinduan Tuhan untuk mencari kebenaran yang sejati itu ya Bapa, untuk mencari Allah yang sebenarnya Tuhan. Mari Bapa, biarlah masa-masa saat ini Tuhan adalah masa-masa bangsa ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan Bapa, menjauhkan dirinya dari dosa Bapa, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang cemar Tuhan, dan beribadah kepada-Mu Tuhan, memanggil kepada Allah yang benar Tuhan, sehingga Engkau membelas kasihan atas bangsa ini ya Tuhan. Engkau mengampuni bangsa ini ya Tuhan. Selamatkanlah nyawa Bapa, jangan biarkan orang-orang Tuhan mati binasa selama-lamanya di neraka Tuhan. Berikanlah kesempatan Tuhan untuk mereka mengenal Engkau dan kebenaran-Mu Bapa. Pakailah setiap kami Tuhan, pakailah utusan-utusan luar biasa-Mu Bapa. Pakailah setiap orang yang tergerak hatinya untuk bersemangat bagi Indonesia Tuhan, untuk membawa bangsa ini di hadapan hadirat-Mu. Wilayah demi wilayah, biarlah ada perwakilan demi perwakilan orang yang mau Tuhan untuk mengingatkan Engkau akan Indonesia Bapa. Dan dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah juga kami bergerak luar biasa dalam pekabaran Injil ya Bapa, sehingga tidak hanya berdoa tetapi kami melakukan bagian-bagian kami Tuhan, untuk ujung-ujung bumi melihat kepada Kristus melalui apapun Tuhan, melalui pekerjaan kami Tuhan, melalui Tuhan pergaulan kami Bapa, melalui media sosial kami Bapa, maupun pemuritan yang kami lakukan Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkatilah Bapa bangsa ini Tuhan, berkatilah kami Tuhan dengan jarahan-jarahan Bapa, orang-orang dari ujung-ujung bumi yang takut kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan negara kami Tuhan, mari Kau menjagai presiden kami Bapa, Kau menjagai wakil presiden kami Tuhan, Engkau menjagai Tuhan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan, menjagai tenaga-tenaga kesehatan yang ada di garda-garda terdepan Bapa, menjagai TNI Polri Tuhan yang mencegah kekacauan atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ada di bawah pengaturan-Mu ya Tuhan. Lepaskanlah segala bangsa ini dari chaos, dari kekacauan, dari pemberontakan Tuhan. Kami katakan, kami jemaat-Mu, kami umat-Mu memohon Tuhan, biarlah pemulihan boleh terjadi atas Indonesia. Lepaskan negeri dari COVID-19 Tuhan, lepaskanlah Tuhan negeri dari kematian Tuhan yang terus-menerus terjadi ya Tuhan. Biarlah kesembuhan ada atas orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ya Bapa. Dan kami berdoa untuk pemulihan perekonomian juga Tuhan. Kasihanilah orang-orang kecil Bapa, kasihanilah pedagang-pedagang, kasihanilah orang-orang miskin Tuhan, kasihanilah perusahaan-perusahaan yang tidak tahu bagaimana membayar karyawannya, kasihani orang-orang yang sedang berputus asa Tuhan. Jangan biarkan ada orang yang mengakhiri hidupnya Tuhan pada masa-masa saat ini Tuhan. Kami berdoa kreativitas yang daripada Tuhan Bapa, Engkau munculkan atas setiap orang ya Tuhan, yang bertahan, berdiri teguh di tengah badai Tuhan, dan menjadi orang-orang yang lebih baik pada pemenang. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepadamu Tuhan, tetapi mereka memiliki kualitas Tuhan untuk bekerja keras Tuhan. Lindungilah mereka supaya mereka bisa Tuhan berbicara kepada orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Bapa. Kami doakan teman-teman kami yang saat ini Tuhan masih Tuhan dalam masa isoman Bapa. Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan atas seluruh saudara-saudari kami ya Tuhan, baik yang ada di Banjarbaru, di Prehari maupun di daerah-daerah misi Tuhan. Bahkan perlindungan yang teguh atas setiap pekerja-pekerja Tuhan, atas jemaat-Mu ya Tuhan, supaya tidak ada satupun jemaat-Mu ya Bapa yang menjadi lemah karena
karena semua ini ya Bapak. Yang terinfeksi kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan bukan kami saja, seluruh keluarga besar kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan. Biarlah ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menjagai juga Tuhan pemimpin-pemimpin kami di tempat ini. Pemimpin-pemimpin kami di Bandung Pusat sana, pemimpin-pemimpin seluruh GKKD ya Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin orang yang mempunyai visi bagi keselamatan jiwa-jiwa Tuhan. Jauhkan mereka semua dari mara bahaya, beri perlindungan dan keselamatan dan kualitas hidup Tuhan yang luar biasa atas mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan peribadatan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami selama seminggu perjalanan Tuhan di dalam kejemaatan-Mu ini ya Bapak. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan kiranya memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang, kemampuan untuk melihat yang jauh, kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk menyelesaikan visi, kemampuan untuk menghasilkan keturunan-keturunan rohani yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati apa yang kita usahakan. Tuhan memberkati peribadatan-peribadatan kita menjadi peribadatan-peribadatan yang berdampak bagi Indonesia, berdampak bagi lingkungan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.